Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dengan niat yang sama, selain memperingati Maulid Rasul juga menghadiri acara haul dari almarhum Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Bakri. Semoga amal yang kita lakukan Allah terima dan mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kembali kita memohon kepada Allah, semoga salawat dan salam selalu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul, keluarga beliau, sahabat, tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Para habaib, para alim ulama, ketua masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang luar biasa kepada kita adalah kita dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mendapat ilmu berarti mendapat keberuntungan yang luar biasa. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu maka rugilah dia selama-lamanya. Ilmu adalah harta yang sangat amat berharga, yang luar biasa membantu, membimbing dan mengarahkan kita. Siapapun dia, dari bangsa manapun dan dari keturunan manapun, apabila dia punya ilmu, dia orang beruntung. Apabila dia jahil, dia orang yang merugi dan celaka. Dan orang-orang yang berilmu adalah orang yang dekat dengan Nabi dan Rasul, karena mereka mewariskan kepada semua umat adalah ilmu-ilmu pengetahuan agama. Mereka tidak mewariskan harta, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Orang yang dapat warisan tentunya parah dengan yang membagi waris. Maka barang siapa mendapat warisan ilmu berarti parah dengan Nabi dan Rasul. Barang siapa kada mendapat warisan ilmu maka berarti dia jauh dari Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki setidak-tidaknya pertama membuat kita yakin dalam hidup dan kehidupan. Kita menggawi apapun kada keturutan, kada umpat-umpatan, kada ragu-ragu. Kalau orang tidak punya ilmu maka nang digawinya itu ragu-ragu, umpat-umpatan, asa bujur, asa kada, asa iya, asa salah, karena dia kada berisi ilmu. Karena kada ada pengetahuan, mungkin umpat sembahyang berjamaah di masjid malam Jumat subuh, bingung orang kok sembahyang subuh 3 rakaat. Karena bungol lalu pina menyambat melalainya ya imam wayahini ujar sembahyang subuh 3 rakaat. Karena kebubungulan inya menyambat lawan imam dan hakikatnya inya menampayakan kebungulannya sendiri. Ada tahu mengaran subuh Jumat sujud sajadah. Karena kada tahu nang digawi itu jadi salah. Karena kada tahu nang digawi itu ragu-ragu. Orang nang kada berilmu kada berisi keyakinan terhadap apa nang digawinya. Bila datang bisikan nang kanan inya umpat kanan, bila datang bisikan kiri inya umpat kiri. Kada ada prinsip, kada ada pendirian hidup. Orang berilmu insya Allah dia punya prinsip, dia punya keyakinan di dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua, di antara manfaat orang-orang yang diberi
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, dia itu bisa menanamkan di dalam hatinya bahwa dunia tidak perlu dipermasalahkan. Masalah kita semua adalah akhirat. Kala nikmat datang, kala bala datang, bukan masalah. Kala pujian datang, kala hinaan datang, bukan masalah. Ini kada perlu digonol-gonolakan, kada perlu dipermasalahkan, kada perlu bikin sakit hati, kada perlu bikin pusing. Kenapa? Karena ilmu telah membimbing bahwa nikmat dan bala, pujian dan cacian tidak harus dipermasalahkan. Kada harus membuat kita pusing, membuat kita sakit hati. Kalau ada orang punya ilmu tapi masih pusing, maka berarti ilmunya belum membimbing ke dalam diri dan hatinya. Kalau nikmat datang inya ketawa, kalau bala datang inya sedih menangis. Kalau dipuji inya tak ambung, kalau dihina inya tersinggung. Berarti orang itu belum berisi ilmu yang mengarahkan hatinya dan membimbing dirinya. Orang yang berilmu masalahnya adalah akhirat, masalahnya bukan dunia. Kalau dia dipuji, dia bersyukur. Kalau dia dihina, dia pun merasa bahwa hinaan itu ada benarnya terhadap dirinya. Kalau nikmat datang dalam hidupnya, dia bersyukur. Kalau bala datang, dia husnudzon, sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat dia tidak ada masalah di dalam ini dunia sedikit pun. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada masalah, tidak ada sedih, tidak ada sakit hati, tidak ada pusing. Inilah tanda ilmu telah masuk ke dalam diri. Tapi kita sebagai orang beriman hendaklah jua selain daripada satu ilmu tadi membuat kita punya prinsip, punya keyakinan. Kedua, ilmu tadi membuat kita meyakini bahwa di dunia ini apapun yang terjadi tidak harus dipermasalahkan. Hendaklah juga kita seberataan menyadari sesadar-sadarnya kalau ilmu ada di dalam diri bahwa yang alim dan yang harus kita muliakan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sealim-alim kita, kita adalah hamba. Sehebat-hebat kita, kita adalah hamba. Sebesar apapun dan sebanyak apapun ilmu yang dimiliki, maka kita tidak harus minta disanjung, dipuji dengan ilmu yang ada tersebut. Mudah-mudahan cita-cita almarhum membuat pesantren agar supaya santri laki-laki dan perempuannya mereka benar-benar punya ilmu, mereka benar-benar punya pengetahuan, agar hidup mereka dimanapun mereka berada, satu mereka punya prinsip dan keyakinan, kada terpengaruh oleh keadaan yang salah, bid'ah dalalah, bid'ah muharramah, maka mereka tetap pada pendirian mereka yang mereka dapat di dalam pesantren, yang diajarkan di pesantren. Yang kedua, semoga santri laki-laki dan perempuan apabila keluar daripada pondok pesantren, mereka semua adalah alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka orang yang tidak pernah sakit hati, tidak pernah sedih, tidak pernah pusing, karena masalahnya yang sebenar-benar masalah adalah akhirat. Adapun dunia dengan liku-likunya tidak harus dipermasalahkan, tidak harus dibesar-besarkan masalahnya. Itulah dunia, nikmat ada, bala ada, pujian ada, hinaan ada. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita seberataan mau menyisihkan waktu untuk mahaga ilmu seperti kita sudah mahaga harta siang dan malam. Pagi berangkat ke toko, sore hanya rebulit. Alhamdulillah ada nang sugih, ada nang tatak waluh, ya waluh nang dimakan. Namun hal seperti itu kada jadi masalah. Masalah nang sebujurnya sampatakan bahwasanya kita harus dapat ilmu.
Orang dapat harta belum tentu kawa menjawab masalah. Orang punya ilmu akan bisa menjawab segala masalah. Kala dipuji, kala dihina, kala nikmat, kala bala. Berapa banyak orang berharta, kala dapat bala dia pusat. Berapa banyak bahkan orang punya pangkat tinggi, dapat bala dia hampir bunuh diri. Tapi orang yang punya ilmu, dia insya Allah sanggup menjawab masalah. Ilmu lebih berharga dari harta, ilmu lebih berharga dari pangkat dan kedudukan. Maka karena itu harga, kejar, dapatkan. Dan kita punya prinsip, lebih baik sugih dengan ilmu daripada sugih dengan harta. Lebih baik sugih dengan ilmu daripada tinggi pangkat dan kedudukan dunia. Tidak ada harta yang diberi oleh Allah yang membimbing dan mengarahkan kita, menyelamatkan kita selain daripada ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini aja sebagai yang ulun kabulkan dari permintaan keluarga almarhum mengisi tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan almarhum selalu mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak beliau, santri-santri beliau menjadi ulama amilin, ulama yang wali-wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ulun mohon maaf kalau tersalah pendek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah singkat berikutnya kami mintakan dengan hormat kepada Guru Haji Muhammad Sholihin yang datang dari Pondok Pesantren Darun Nasyiin Lawang Malang. Fa'alaihi falyatafaddal. Ikus salatu ala nabi. Sebelumnya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ulun kada pantas karena ada perintah dari Ustaz Al-Hajj Muhammad Rashid Ridha. Imtithal awamir al-ustad khairun min sulukil adab. Al-mayyit al-dayf kal-mayyit baina yaday al-ghasil. Tamu itu seperti mayit di hadapan tangannya yang memandikan. Kalau tamunya mokong dibuang, mayitnya macam-macam dilempar. Dan itu saya mohon maaf sebelumnya, terutama kepada Guru Zuhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala alaihi al-mutakathira wa ni'amihi al-ghamira, wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-anjum az-zahra. أما بعد، حضرة الحبائب ومشايخ الفضلاء، وبالخصوص سيدي وحبيبي الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين بعبود، والحبيب إبراهيم بن محمد بن حسين بعبود selaku pengasuh Pondok Pesantren Darun Nasyiin Lama, juga guru dari akhina Al-Karim Ibnul Karim Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Rashid Ridha. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya beliau berdua.
Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita hadir di dalam majlis yang mulia ini. Satu, acara memperingati haul beliau Kiai Ahmad Bakri yang pertama. Jadi kita di sini diajak untuk mengirim doa bersama-sama untuk beliau. Dan kita yakin kita punya doa, kita punya sholawat, semuanya akan sampai kepada beliau. Orang yang ada di dalam kubur, mal mayyitu fi qabrihi kal gharib. Mayit itu di dalam kubur seperti orang yang tenggelam. Yantadiru awadan talhabu, yang senantiasa setiap saat menunggu doa yang sampai kepadanya dari saudaranya, anaknya, teman-temannya. Jika sampai kepadanya, idza lahiqathu ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa itu sampai kepada al-maghfur, kepada orang yang meninggal, si mayit itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kita di sini misalnya kita tidak mengirim untuk kiai, sudah cukup dengan murid-murid beliau. Insyaallah idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Karena orang yang meninggal dunia itu seluruh dia punya amal putus, sudah tidak bisa beramal lagi. Kadangkala beramal lagi lah, terputus. Kecuali tiga. Satu, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, terkenal guru sesuai manaqibnya yang dibaca oleh anak beliau, suka bersedekah. Insya Allah beliau sekarang ini tertawa di dalam kubur, menerima pahala sedekah yang beliau lakukan. Itu satu. Watsani ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang beliau ajarkan ketika beliau hidup dan sampai sekarang itu menjadi sedekah jariyah dan akan senyum beliau di dalam kubur. Yang kedua, watsalik waladun salih yad'u lahu, mempunyai anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Kalau guru rasyid ini tidak soleh, insyaallah minas shalihin. Kalau dia tidak soleh, ini pondok dijadikan Alfamart, ini pondok dijadikan Indomart. Tapi karena insya Allah soleh, maka al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ada yang mengartikan ilmu itu turun dari orang tuanya ke anak. Walaupun ilmu itu tidak bisa diturunkan, tapi terbukti. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hadir hal ini apa tujuannya? Kita mau tahu manaqibnya, sejarahnya orang yang dihadir, bagaimana beliau ketika hidupnya, tingkah lakunya, akhlaknya kepada keluarganya, kepada masyarakat bagaimana. Setelah itu baru kita bawa pulang, lalu kita amalkan di rumah. Saya berbicara di sini karena saya salah satu orang yang pernah dibantu oleh beliau. Beliau menghajikan saya tahun 2005. Ini termasuk sedekahnya jariyahnya beliau. Memang cocok, dia punya manaqib bahwa beliau suka bersedekah. Dan ceritanya, ini bukan tausiah, ya tausiahnya guru Zuhdi tadi. Itu orang buka manaqibnya walaupun ikhtisar labas. Saya mau dihajikan beliau tahun 2005. Malamnya saya mimpi guru saya Al-Ustadz Muhammad bin Husain Bahbur, Ustadz Ali bin Muhammad bin Husain Bahbur, lalu guru Bakri, dan ada salah satu orang yang di dalam situ. Ini mimpi, ulun mimpi. Di dalam mimpi guru Bakri itu berkata begini, Habib Muhammad,
saya mau menghajikan salah satu Habib. Katanya guru Bakri, kata Ustaz Muhammad, yang mana guru? Yang itu. Jadi bukan nunjuk ulun, nggak nunjuk saya, yang itu. Kata Ustaz Muhammad, jangan, itu loh. Saya, anak, dulu, itu loh murid saya yang paling lama, yang paling pendek, elek, tuwek, mewek. Itu loh. Ini mimpi. Setelah itu saya kaget terbangun. Ya Allah, kok anak mimpi mau dihajikan? Ya Allah, pas setengah 6 pagi, malam saya mimpi, setengah 6 pagi, guru Bakri telepon ulun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang, man had? Siapa ini? Ulun Ahmad Bakri. Coba, akhlak beliau. Ulun Ahmad Bakri. Tidak mengatakan, saya guru Ustaz. Ada ulun guru Bakri. Ya Allah. Aku bilang, sampai Kiai Bakri. Iya. Kenapa Kiai? Ustaz, ulun mau menghajikan piang tahun ini. La haula wa la quwwata illa billah. Ulun mau menghajikan piang tahun ini. Sekarang piang izin dulu kepada Ustaz Ali. Ya Allah, kok bisa kontak ini? Kok bisa kontak? Konek. Masya Allah. Kalau enggak konek, telepon. Kok bisa konek ini? Kenapa? Itu berarti ta'alluqnya Kiai Ahmad Bakri kepada Ustaz Muhammad bin Husain bahkan diketuk sama Habib Muhammad dari Lawang, yang sekarang ini berdua sebagai pengganti beliau, Habib Abdurrahman wal Habib Ibrahim. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat. Ini sama seperti Guru Rasyid, Masya Allah. Pondoknya juga tambah Masya Allah, murid tambah Masya Allah. Kemudian juga di sini saya juga dengar tadi bertambah dengan adanya Guru Rasyid. Nah, berarti kan namanya soleh ini kan. Kalau enggak tadi buat Alfamart sama Indomaret itu. Sudah, setelah itu setelah saya mimpi, kemudian guru telepon, saya izin kepada Ustaz Ali. Ya Habib Ali, Al-Barih ra'aitur ru'ya kadza wa kadza. Tadi malam saya mimpi begini-begini, saya mau dihajikan sama Guru Bakri. Saya mau dihajikan. Pas bentar ya, tunggu aja. Ini saya pikir itu bosok, satu kesempatan nggak ada. Pas dan sahala, nanti aja. Saya setengah, apa ini? Ya Allah. Tak peluk sama saya Ustaz Ali. Saya pak Ustaz Ali, ya Allah Ustaz, tolong Ustaz, tolong orang nggak punya Ustaz. Saya bilang, ulun dari desa, ini kesempatan ada yang mau menghajikan, minta ridho saya dari Ustaz. Oh hakada, begitu ya. Dia pikir, dipakir. Ya kan, anak ridho, MC, berangkat. Walhamdulillah wa syukrulillah. Sudah, besok guru telepon, katanya guru, besok kamu harus pergi ke Banjar Ustaz Solihin untuk cek. Ini ulun seumur-umur tidak pernah ke Banjar, seumur-umur nggak pernah. Terus siapa caranya? Begini, sampai di bandara. Nyampe di bandara, ya apa mau naik pesawat? Begitu kita orang masuk ke pesawat, masang sabutnya keliru. Sabutnya keliru dipasangkan sama pramugarinya. Setelah dipasang, katanya berhati-hati karena ini akan naik. Saya nggak pernah ya. Ketika naik, oh, kayak dibawa ke langit Isra Mi'raj. Kita nggak pernah. Ya Allah, kemana punya roh ini? Terus naik pesawat, lalu sampai di Banjarmasin. Turun di situ, siapa yang jemput? Kiai Haji Ahmad Bakri yang menjemput ulun. Baru pertama beli sedan, tidak pernah dinaiki siapa-siapa Ustaz kecuali yang naik pian dan ulun sekarang ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Akhirnya sudah ke Banjarmasin ke sini, menginap di sini. Beliau yang melayani semuanya, yang ngambilkan nasi, yang ngajak yang ngajak makan bersama. Ya Allah. Jadi ini guru memang itu yaktat bil aslaf.
Ini guru mengikuti orang-orang yang salah. Kama qala Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ada satu qasidah, walzam kitaballahi watba' sunnatan, walzam kitaballahi watba' sunnatan, waqtad hadaka Allahu bil aslafi, waqtad hadaka Allahu bil aslafi. Ilzam kitab Allah. Selalulah kamu dengan Al-Quran, ikuti Al-Quran wa sunnat Rasulullah, ya, tingkah laku Rasulullah, sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah, dan ikuti al-aslaf, orang-orang yang terdahulu. Kalau kita ikut al-aslaf, hadakallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita. Itu yang diamalkan oleh Kiai Ahmad Bakri. Mudah-mudahan kita semua sebenarnya masuk baik di cerita yang saya saya terima dari beliau terakhir, ya, wasiat beliau ketika saya di atas mobil. Apa beliau katakan?